Kalau ibu-ibu tahu, bapak saya itu ngikuti saya dakwah di mana-mana. Dia ngantar Quran, dia ngantar paket sembako untuk orang-orang Islam. Tapi berharap nggak saya dia masuk Islam? Berharap. Nah, karena Allah aja ditentang gitu, bah. Apalagi manusia yang menyampaikan itu tadi. Nah, kayak gitu. Ini harus dipelajari, penting. Bismillah, kita ini ya. Kita coba mengucap kalimat syahadat. Semoga dengan wasilah ini disaksikan ibu-ibu mu'alaf, semakin kuat hubungan eratnya, semakin yakin dengan Islam. Insya Allah kita sama-sama mu'alaf, saling menguatkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kita hampir tidak punya tantangan dalam mempertahankan iman. Pernahkah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir, penyiksaan dan seterusnya? Bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara kita, mu'allaf, terasing, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung? Alhamdulillah ada namanya Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. Mari kita support wakaf pembebasan gedung Baitul Mal Saudara Seiman. Pembebasan tanah, nanti ada gedungnya, tempat ngaji, tempat mereka konsultasi agama, tempat mengkoordinir supaya jangan setelah bersyahadat lalu kita melupakan mereka. Maka mari kita support melalui Bank Syariah Indonesia. Atas nama DPD Saudara Seiman. Catat nomornya baik-baik, 4454544458. Sekali lagi 445454544458. Ma'akal tafa'abnaita, uang yang kita belikan makanan busuk, wa malabis tafa'ablaita, diberikan ke pakaian lapuk, wa masasondak tafa'amdaita, yang kita sedekahkan, itulah bekal kita untuk hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam semua yang ini. Jadi aman. Begitu juga 4 imam tadi yang kita ikuti. Kalau ketika kita tidak mengikuti 4 imam, dosanya full ke kita. Tapi ketika ada salah, misalkan ini kan contoh, ada yang salah dari keempat ini, minimal kita tidak dosa. Tapi yang menanggung imamnya. Paham kan? Kayak gitu loh Islam. Makanya harus ada rujukan. Ada ustadz yang diikuti, ustadz juga nanti rujukannya kemana. Nah, ternyata ustadznya jelas, urusan ikutan imam mana jelas, nah, jadi aman dah, ibu-ibu nyaman kayak gitu. Jangan sampai nanti selama ini wudhu aman enggak ya, selama ini kita taharoh misalkan berkaitan dengan bersuci, entah itu hadas kecil, hadas besar, itu udah aman atau belum. Nah, karena ada pengaruhnya ketika kita punya anak-anak, itu nanti pengaruhnya ke situ. Kalau kita tidak membawa rezeki halal ke rumah, suami ya khususnya, itu kalau tidak istrinya yang keras kepala, anaknya yang tak mau diatur. Kayak gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau ibunya bawa rezeki tidak halal di rumah, maka nanti bisa aja yang mengkonsumsi bapak atau suaminya atau anaknya juga keras kepala atau tidak mau diatur. Sama aja. Jadi itu dampaknya ke situ. Nah, karena Allah aja ditentang gitu, bah. Apalagi manusia yang menyampaikan itu tadi. Nah, kayak gitu. Ini harus dipelajari, penting. Nah, kuas-kuas halal juga harus diperhatikan. Nah, ngomongin tentang sifat, misalkan kuas itu tadi, dari bulu babi. Itu kan sudah tidak berubah zat, tidak. Dia zatnya tidak berbentuk babi, tidak. Tapi sifatnya itu udah tidak halal. Dulu kami waktu awal pergerakan Saudara Seiman itu membeli kuas-kuas yang ada di toko bangunan. Habis itu kami juga beli alat makeup yang untuk ibu-ibu tuh biasanya tuh kami beli. Kami uji lab di BPOM, ternyata terindikasi 100% bulu babi. Nah, itu zatnya memang tidak berbentuk, tetapi efeknya doa tidak terkabul. Karena tadi sudah melanggar aturan rezeki halal tadi. Kayak gitu. Jadi bahaya. Jadi zat sama sifat itu beda ya, Bu ya. Pada intinya sama-sama tidak halal. Karena zat itu daging yang berbentuk. Tapi kalau sifat itu adalah bulu yang mungkin kita tidak tahu apa-apa. Bulunya untuk
ngoles sosis kayak gitu. Sosisnya nampaknya memang halal kan, dari ayam kan, dari ikan kan. Tapi ternyata karena sifatnya tadi itu dari kuas itu tadi jadi haram. Maka itu harus hati-hati juga. Kenapa soal saya selama ini? Kayak gitu sih yang bakalan kita bahas untuk kedepannya. Nah, lalu kemudian kalau kita ngobrolin tentang sukses di dunia, berarti kita harus paham terciptanya kita di dunia itu, manusia dan jin itu beribadah. Jadi apapun aktivitas kebaikan yang kita lakukan nilainya ibadah. Nah, banyak yang masih bertanya, apakah ketika kita hidup di dunia ini, orang tua kita misalkan non-muslim, kan kalau mualaf banyak pertanyaan kayak gitu kan, non-muslim. Bagaimana cara kita mendoakannya agar kemudahan-kemudahannya orang tua kita di akhirat itu sampai gitu? Enggak sampai. Tidak sampai. Kalau saya ini ya putih-putih, hitam-hitam ya. Maksudnya kita punya prinsip masing-masing untuk menyampaikan kebaikan ini. Kalau saya, misalkan orang tua saya non muslim nih, non muslim. Saya muslim. Muslim. Ketika saya berdoa, ketika masih hidup nih, kondisi masih hidup orang tua saya hanya bisa berdoa kesehatan untuk orang tua saya, ya kan? Minta hidayah untuk orang tua saya. Habis itu kebaikan-kebaikan, keselamatan hidup, segala macam, itu pasti tembus. Masih bisa. Tetapi ketika dia sudah meninggal, putus. Tak bisa kita apa-apa. Makanya penyesalan ada di dunia. Tapi katanya ada Allah kan cuma satu katanya. Allah tetap satu, kalau di dua gimana? Allah tetap satu emang. Nah, masalahnya gini. Itu liberal tuh, Bu. Hati-hati, Bu. Ada orang yang liberal memikirkannya, apapun agamanya, kuncinya satu. Hanya satu Tuhan yang ada. Ada yang kayak gitu. Tapi ini salah, ajaran salah nih. Karena kalau Islam itu kan runtut dia. Kurang apa lagi Islam? Pertama, ada 4 kitab yang diakui dalam Islam. Tahu ibu-ibu? Tahu? Apa yang pertama? Zabur, Taurat, Injil, sama Al-Quran. Berarti selama ini dari 4 ini saling melengkapi, ya kan? Ini sempurnanya nih, bentuk sempurnanya seperti ini. Di sini ada enggak tentang Zabur? Ada. Tentang Taurat ada enggak? Ada. Tentang Injil ada. Nah, cuman masalahnya kan kitab-kitab yang terdahulu itu banyak diubah-ubah sehingga seperti bentuk cerita. Padahal sebenarnya Quran ini bentuknya cerita tapi pedoman. Nah, kalau kita baca tuh, kita bentuknya cerita emang dari Allah. Allah mencontohkan ini, mencontohkan itu. Tapi isinya perintah dan larangan. Nah, apa dampaknya ketika Nabi Yunus ketika dia udah kesal sama umatnya? Kan kesal dia tuh, karena tidak mau didengar juga sama umatnya, udah capek-capek berdakwah tapi tidak didengar. Kesal juga, Nabi bisa kesal. Akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan umatnya, ya kan? Lalu kemudian ketika Nabi Yunus meninggalkan umatnya karena tidak mau taat sama dia tadi dengan dia menyuruh untuk bertakwa kepada Allah, tapi tidak didengar, padahal itu baik kan? Nah, dia meninggalkan umatnya, lalu kemudian dia kena musibah. Dia dihadapi sebuah pilihan, di mana dia harus dibuang ke laut, karena tadi harus, kapal mereka itu kan harus dikurangi penumpangnya. Ketika beliau itu dilempar ke laut, dimakan ikan paus, disitulah beliau berzikir, bertaubat minta ampun sama Allah. Nah, ketika minta ampun sama Allah, iya, itu prosesnya panjang juga tuh. Akhirnya dimuntahin lagi. Kira-kira umat yang tadi itu udah taat sama Allah semua dah. Padahal nggak ada dia. Artinya apa? Tanpa Nabi pun Allah bisa sebenarnya. Cuman masalahnya, biar retorika untuk hidup di dunia ini teratur sesuai ekosistemnya, maka Allah mudahkan dalam bentuk perwakilan tadi. Nabi-nabi yang ada dikirim, diutus di dunia ini. Nah, jadi kayak real. Bayangin kalau ada Nabi Muhammad, bagaimana cara mencontohkan Quran? Tidak ada hadis juga. Susah kita mencontohkannya. Tapi kalau di kitab-kitab yang lama, ada yang mencontohkannya. Langsung ada. Cuman masalahnya,
banyak kontradiksi yang terjadi di kalangan masa itu. Nah, ada juga yang bilang kitab-kitab terdahulu itu lebih kepada suku dan budaya di setiap daerah itu masing-masing. Nah, iya betul. Oke, ibu-ibu semuanya ada pertanyaan sampai sini? Saya itu tadi itu harunya apa lah? Aku pandang itu orang tua kita itu kalau kita anaknya bagus, orang tua tuh pasti bisa berbalik ke kita. Jadi dengan omongan dia itu saya itu tadi rasa sedih tadi dengar. Ya, saya tuh ingat orang tua saya. Orang tua saya kan tak suka dengan saya. Semuanya tak suka. Sekali kami sama suami saya datang ke rumahnya, saya salam dia, suami saya cium tangannya apa tuh, jadi terharu dia, menangis orang tua saya tuh, saya pun ikut menangis. Akhirnya dia tuh berbaik dengan saya, tegal itulah berbaik orang tuanya dengan saya. Kalau enggak dia tuh paling dia enggak suka. Akhirnya dia ngomong sama tetangga, saya dari tua ini tidak pernah anak-anak saya 8 tidak pernah ada yang cium tangan saya. Tidak menantu ini cium tangan saya katanya. Nah, itu haru orang tua saya itu. Nah, dari situlah dia tuh udah abaikan dengan saya. Kalau enggak dia enggak suka dengan saya tuh dulunya tuh agama Islam apa kayak gitu kata dia kan. Akhir orang tua saya lebaran cium tangannya, apalagi suami saya kan gitu. Tetap cium tangannya apa dengan dia kan cium dia lah orang tua itu kan dia kan anggap kayak orang tua sendiri. Nah itulah orang tua lulu hatinya. Oh begini ke orang Islam katanya. Sopan benar orang Islam kata. Ah itu ya. Berarti orang Islam ini baik bagus katanya. Alaknya bagus. Ah jadi saya setua-tua ini anak 8 tidak pernah cium tangan saya. Nah dari situlah. Maka tadi dia cerita rasa mata saya itu asa nak nangis saya itu ingat orang tua saya ngomong kayak gitu tuh. Nah, jadi kalian kayak mana orang tuanya? Nah, Iya. saya ada tambahan tuh. Saya dulu waktu masih sebelum masuk agama Islam itu cium tangan tuh udah budaya. Kalau di keluarga kan budaya. Nah, cuman itu tadi bagaimana cara kita meningkatkan akhlak kita ketika tadi kita udah terbiasa cium tangan, lebih dari itu. Kalau saya waktu itu adalah yang tadi tidak pernah cium orang tua jadi cium orang tua. Pipinya, keningnya, tanya kabar, lebih intens ngobrol sama orang tua. Apa hari ini yang dilakukan? Ya pelukan salah satunya. Jadi ada kehangatan yang terjadi di situ. Akhirnya orang tua tuh mikir, oh ternyata ketika dia masuk Islam semakin baik. Nah kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah ibu-ibu semuanya, kenapa sih sekarang ini framing kita ini buruk? Karena memang ada faktor lain. Nah, jadi memang kita ini sama-sama bekerja, ada ustadz-ustadz, ada misionaris. Misionaris, bagaimana caranya dia membuat orang-orang yang tadinya yang tidak paham tentang Islam menjadi paham tapi ternyata negatif Islam itu. Oh, dibilang Islam itu radikal, Islam itu kasar, Islam itu teroris. Jadi ketika kita mendapatkan framing itu dari orang-orang tadi itu, yang misionaris tadi itu, seolah-olah kita benci sama Islam jadinya. Dan ini ternyata merata di seluruh pelosok, karena mereka mainnya kan pelosok-pelosok. Nah, jadi itu yang membuat kita itu sulit diterima di keluarga. Karena mereka udah tertanam otak-otaknya tuh, oh Islam ini keras nih, radikal nih, fanatik nih. Nah, padahal sebenarnya setiap agama itu fanatik dengan agamanya masing-masing. Cuma fanatiknya seperti apa dulu? Kalau Islam ya tadi, dia fanatik karena tidak bisa mengucapkan kalimat selain kalimat syahadat. Selamat Natal misalkan. Ya kita harus juga fanatik. Cuman fanatiknya kita ada toleransi di situ. Nah, toleransi ini yang kita harus jaga hubungnya. Kan memang ada hubungan antara manusia yang harus baik, apapun agamanya. Contohnya adalah Nabi Muhammad itu kan pernah menyuapi orang Yahudi. Orang Yahudi itu disuapi sama Rasulullah. Tapi orang Yahudi kan buta. Dia mau caci maki Rasulullah setiap hari. Tapi Rasulullah tetap menyuapi orang Yahudi itu. Sampai akhirnya ketika Rasulullah meninggal, orang itu tidak tahu. Akhirnya datanglah para sahabat, salah satu sahabat Rasulullah yang saat itu ya mungkin calon penggantinya Rasulullah untuk memimpin khilafah. Lalu kemudian ya disuapi tetap melanjutkan rutinitas Rasulullah untuk menyuapi orang Yahudi itu tadi. Ternyata
ternyata beda rasanya, beda caranya. Makanya ditanya, rasa-rasanya ini bukan sahabat aku nih. Karena sebelum-sebelumnya beda dari cara bicaranya, dari cara menyuapinya. Dan tidak lama setelah itu, apakah engkau tahu ternyata Rasulullah itu selama ini yang kau caci maki adalah Rasulullah yang saat ini yang selama ini menyuapimu. Oh, itu langsung masuk Islam orang Yahudinya. Orang Yahudi masuk Islam. Nah, jadi ini akhlak larinya. Akhlak tadi itu. Makanya kalau ibu-ibu tahu, bapak saya itu ngikuti saya dakwah di mana-mana. Dia ngantar Quran, dia ngantar paket sembako untuk orang-orang Islam. Tapi berharap enggak saya dia masuk Islam? Berharap. Tapi ketika ditanya masuk Islam atau enggak, dia bilang enggak, ya harus dihargai. Karena itu adalah pilihannya gitu. Enggak usah kita paksa. Karena pada dasarnya hidayah itu datangnya memang dari Allah langsung untuk dianya gitu. Enggak usah kita paksa. Kita hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan aja. Kayak gitu kurang lebih, Bu. Nah, kalau dibilang sedih, sedih. Gimana, Mbak Yul? Oh. Boleh? Mau masuk Islam kah? Boleh langsung. Boleh, boleh. Langsung nih. Mana? Baik, ibu-ibu semuanya kita mulai ya, Bu ya. Alhamdulillah. Oke, kita mulai, Bu ya. Ini ada saudari kita insya Allah. Kalau salah beberapa hari yang lalu ya, hubungi mau belajar tentang Islam. Kalau agama semuanya apa ya? Katolik. Oh, agama Katolik. Oh, sama kayak dulu. Saya juga Katolik. Ibu juga ada yang Katolik ya? Oh, banyak juga ya. Tapi udah Islam ya sekarang ya? Oh, udah Islam. Ini insya Allah disaksikan sama saudara kita yang mu'alaf. Jadi saudara-saudara kita yang mu'alaf, ini semuanya macam-macam. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Buddha, ada yang Hindu lengkap. Insya Allah. Ini pengajiannya setiap hari Senin. Pengajian saudara seiman namanya. Nah, saudara seiman ini adalah pengajian mu'alaf yang disamarkan. Pengajian mu'alaf kan udah biasa nah sebutnya. Pengajian saudara seiman berarti kan ketika sudah mengucap kalimat syahadat jadi saudara seiman kayak gitu. Nah, namanya siapa, Kak? Maria Yurike. Maria Yurike. Panggilan Maria. Maria. Itu udah hidup enggak ya mic-nya? Oh, udah. Panggilan Maria, Bunda Maria. Iya. Alhamdulillah. Ini dari mana asalnya? Sintang. Oh, jauh juga Sintang. Ke sini Udah kuliah dari SMA di sini. dari SMK? SMA ada di sini. Oh, SMA di sini. Sekarang tinggal Di Kota Baru. Kota Baru sama orang tua? Enggak. Kontrakan kawan. Kontrakan kawan. Oh, berarti kuliah. Iya, kuliah. Oh, berarti saat ini masih kuliah? Masih. Masih kuliah. Belum tahu. Belum tahu. Tapi udah coba ngasih tahu? Belum juga. Belum. Tapi kayaknya ada sih di keluarga tuh memang udah rata-rata Islam, banyak yang Islam. Udah rata-rata Islam ya. Banyak yang pindah yang kayak Nah, gitu. pertanyaannya nanti ketika orang tua tahu Enggak sih kayaknya. enggak. Kayak Tapi yakin lah ya, Ya. yakin ngasih tahu orang tua ya. ya Kapan target ngasih tahu orang tua setelah masuk Islam? mau lebaran. Mau lebaran pertama lah. Alhamdulillah. Ini saudari kita, Maria namanya, Maria Yurike, panggilan Maria, dari Sintang, mahasiswa sekarang, Iya, mahasiswa di, Untan. FISIP Untan, di prodi apa? Hubungan internasional. FISIP, Ya. satu prodi sama saya. Oh, ya. Ini angkatan saya juga di belakang nih. Oh iya. Saya FISIP, tapi ilmu pemerintahan. Saya juga masih Islam atau masih kuliah, semester 5. Ini semester berapa? Ini mau masuk semester 6. Semester 5 sekarang, Anggaplah semester 5, Iya. sama kan? Iya. Saya semoga ini istiqomah aja nanti insya Allah. Tapi boleh tahu masuk Islamnya ini kenapa nih? Kan masih kuliah. Udah lama sih tertariknya. Dari Mungkin kayak dari kecil tuh lingkungan juga ya kan, dari kecil kayak sering sering TK tuh TK Islam. Terus habis itu lingkungan keluarga kayak gitu, terus sama lingkungan pertemanan, terus sama
Berapa waktu yang lalu tuh kayak mimpi ngucap syahadat dah 2 kali gitu mimpinya kayak gitu. Terus sejadi itu memang udah setahunan ke belakang emang udah nyari tahu tentang Islam gitu. Setahun kebelakangan ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti hari ini mantap ngikut ajaran Islam. Iya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini kawannya sama juga? Ya memang Islam pasti. Enggak, maksudnya ini satu kampus. Beda. Oh, beda. Tapi kenal di mana? Satu kelas. Oh, sama-sama SMA. Alhamdulillah. Kita udah dengar ini masih kuliah, dapat hidayah, suka dengan Islam, mungkin dari pergaulan juga salah satunya, mimpi juga beberapa 2 kali. kapan mimpinya tuh? Bulan Oktober sama kayak awal tahun lalu sih. Sama mimpi. Iya, mimpinya tuh sama kayak lagi di masjid gitu, terus ngucap syahadat gitu. Terus habis ngucap syahadat tuh kayak ada ngaji tapi saya lupa ngajinya apa gitu. Oh, gitu. Iya. Insyaallah ya, luar biasa ya, dapat saudari baru kita. Bismillah, kita ini ya. Kita coba mengucap kalimat syahadat. Semoga dengan wasilah ini disaksikan ibu-ibu mu'alaf, semakin kuat hubungan eratnya, semakin yakin dengan Islam. Insyaallah kita sama-sama mu'alaf, saling menguatkan ya. Ini Kak Maria, istighfar terlebih dahulu, ikuti saya. Astagfirullahaladzim. 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 Boleh tangannya kayak gini. Gini. Tangannya kayak gini. Dua-duanya Ini bisa. kalimat satu aja. Satu aja. Bismillah. Asyhadu. Asyhadu. Oke, kita mulai dari bismillah aja ya. Biar nggak tegang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu an la anna ilaha ilaha illallah. illallah Wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah hamba hamba dan utusan Allah. dan utusan Allah. Takbir. Alhamdulillah. Ini pesan dari kami, saudara seiman. Semoga dengan masuk Islamnya Kak Maria, harapannya adalah pertama harus kuatkan akidahnya. Belajar, ya sama teman juga bisa, perkumpulan mualaf juga bisa. Ya bebaslah dari mana aja belajar. Lalu kemudian yang kedua, jangan sampai dengan masuk Islamnya Kak Maria, hubungan dengan orang tua itu pisah. Jangan sampai. Justru dengan masuk Islamnya Kak Maria, harapannya adalah semakin kuat hubungannya. Akhlaknya yang mungkin tadi saya juga sampaikan ke ibu-ibu mu'alaf, yang tidak pernah cium tangan jadi cium tangan, yang tadi tidak pernah kasih bingkisan. Pokok apapun yang berkaitan dengan kebahagiaan orang tua itu dituruti. Nah, cuman ingat, kita harus juga meyakinkan ke orang tua bahwa akidah kita sudah berbeda. Jadi segala sesuatu yang bentuk syirik itu tidak boleh diikuti. Nah, lalu kemudian hubungan dengan sesama, mungkin teman-teman juga punya yang non-muslim juga harus dijaga. Kalau ternyata mereka juga tidak suka dengan kita, berarti jangan sampai kita balas tidak suka juga. Jadi kita harus betul-betul menjadi seorang muslim yang baik sebagai percontohan yang lainnya juga. Siap ya, Kak Maria ya? Bismillah, ini udah resmi menjadi seorang muslim. Insya Allah nanti ibu-ibu yang mau mengucapkan selamat, mengucapkan salam sama beliau, silakan. Mau ngasih hadiah juga boleh, silakan ke Kak Maria. Indah. Boleh siapkan hadiah dari kita. Nanti selesai siapkan. Nah, nanti anjurannya, ini masuk Islam. Ini kan ada temannya juga ya. Masuk Islam itu yang pertama kali dilakukan adalah mandi wajib. Ya, mandi wajib. Karena ini kan kalau udah mandi wajib kan resmi menjadi seorang muslim, baru melaksanakan sholat. Nah, kayak gitu. Nanti kalau belum tahu, minta bimbing sama temannya. Nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah sungkar lah. Insya Allah nanti temannya juga bertanggung jawab untuk ini masuk Islamnya Kak Maria. Kalau tak bertanggung jawab nanti dosa jatuhnya. Nah, alhamdulillah kayak gitu ya. Oke, kita doakan sama-sama. Sekali kita tutup kajian kita, sekali juga saya mendoakan untuk orang-orang yang sudah menyumbangkan Quran.
Ini ada orang-orang yang baik. Nah, ini almarhum Leno Suwandi bin Tangkung, yang dimana almarhum sudah meninggal dan akhirnya dari keluarga menyumbang sebuah Quran untuk dikasih atau diberikan hadiah untuk beliau di akhirat. Nah, semoga apa yang diberikan ini Allah catat sebagai amal soleh, mengalir pahalanya untuk keturunan-keturunan yang masih hidup, dan menjadi wasilah penggugur dosa-dosa di masa lalu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta La ilaha illa anta minas zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunubah wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum lamwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Aku nak cium dulu. Silahkan Bu, kasih selamat untuk saudara kita. Selamat ya. Jadi muslim. Diajarin dulu. Ya, makasih Bu. Semoga istiqomah ya. Amin. Salam ke ibu-ibu. Selamat ya Ya. sayangnya. Kasih Belajar Bu. ya. Iya. Selamat Ya. Di istiqomah Bandung. ya. Di Istiqomah, iya. istiqomah ya. Iya, Tanjung Puri. Makasih Kak. Mudah-mudahan istiqomah sayang. Amin. Selamat hari raya Iya, se-Islam. makasih. Kembali asal seperti bayi kok. Enggak ada dosa ya. Jangan buat dosa. Iya. Buat hijrah. Berarti kau ni dah masuk Islam jadi kayak bayi Iya. dari nol. Enggak ada dosa kita. Belajar ya istiqomah Iya, ya. Bu. Iya. Jangan berhenti di tengah jalan ya, Iya. lanjut ya. Iya. Makasih. Biar dia Makasih. ke belakang. Selamat ya. Iya. Lanjut ke belakang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ayah bunda rahimakumullah. Saya Muhammad Nur Hasan dari Masjid Kapal Muzalat Indonesia. Menyampaikan informasi sekaligus memohon doa dan juga support dari ayah bunda semuanya bahwa hari ini Tok Ya berada di bangunan Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. InsyaAllah teman-teman bergerak untuk mengumpulkan zakat, infak, sedekah dan juga wakaf untuk pembebasan atau pembelian sebuah rumah yang terletak di Tembelan Sampit di Pontianak Timur. Harganya 500 juta dan orang baik yang membersamai gerakan wakaf ini bermurah hati mewakafkan sejumlah 100 juta rupiah. Sehingga kita tinggal mencari sisanya sekitar 400 juta rupiah. Dan ini kita diberikan waktu selama 30 bulan. Dan dengan 1 juta per orang, ya, itu sudah bisa kita menyelesaikan pembebasan rumah yang sudah siap digerakkan untuk dakwah wakaf, terutama untuk pembinaan para mu'alaf di daerah pedalaman, wabil khusus yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kita tinggal target 400 orang kali 1 juta dan itu bisa dicicil selama 30 bulan. Tapi lebih cepat, lebih baik insyaAllah. Usia boleh terputus, pahala wakaf mengalir terus. Usia boleh berakhir, tapi pahala wakaf akan terus mengalir. Bagi abang kakak yang berminat untuk terlibat mensupport pembangunan pembebasan rumah wakaf untuk Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman ini, dapat mentransfer ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 4454544458 atas nama DPD Saudara Seiman. Sampai jumpa di Baitullah, sampai jumpa di Baitul Maqdis. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Allahu Akbar.